Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini rangkuman materi kemarin ya. Ini saya tulis ulang. Bagi yang belum lengkap catatannya bisa dilengkapi. Di sini sudah saya rangkum ada tiga bentuk limit tak hingga, yakni yang pertama limit X mendekati tak hingga fx per gx. Jadi jika ada bentuk pecahan seperti ini dengan sifat pangkat tertinggi, jadi yang dilihat adalah pangkat tertingginya ya. Di sini pangkat tertingginya adalah n, yang pembilang penyebutnya adalah m. Nah, jika n kurang dari m, maka nanti pasti hasilnya adalah 0. Berapapun nilai A, B, C, berapapun nilai P, Q, R. Lalu jika n sama dengan m, pangkat tertingginya yang n, itu sama dengan M, maka hasilnya adalah A per P. Nanti kalau A-nya adalah nilainya negatif, ya nanti mengikuti hasilnya. Begitu pula dengan yang P-nya. Lalu ketika N lebih dari M, pangkatnya yang ini lebih besar dari M, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini sebenarnya untuk trik ya, maksudnya untuk cara cepatnya mencari nilai limit tak hingga. Tetapi nanti kalau ada tugas atau ulangan harian, kalian tetap menggunakan cara yang sebenarnya, yakni apa? Dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Gitu ya. Nah, untuk memeriksanya bisa menggunakan teorema yang ini. Selanjutnya apa? Bentuknya yang bentuk akar seperti ini. Jadi, limit X mendekati tak hingga akar AX plus B dengan X pangkat tertingginya adalah pangkat 1 dikurangi akar CX plus D, pangkat tertingginya juga pangkat 1, maka hasilnya, nah ini harus negatif ya, harus negatif, harus pengurangan. Itu sama dengan negatif tak hingga jika A, yakni koefisien dari X yang pertama ini adalah kurang dari C, koefisien dari bentuk yang kedua ini, lalu 0 jika A sama dengan C, lalu hasilnya tak hingga ketika A lebih besar dari C. Nah, untuk cara yang, kalau ini cara cepatnya, kalau yang cara yang sebenarnya bagaimana? Dikali dengan akar sekawan. Berarti dikali dengan akar sekawannya ini apa? Akar AX plus B ditambah akar CX plus D. Gitu. Nah, nanti akan kembali menjadi bentuk yang pertama. Jadi bentuk kedua ini kalau habis dikali akar sekawan nanti akan menghasilkan bentuk pertama seperti ini. Setelah itu bagaimana selanjutnya? Ya sudah, berarti selanjutnya dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi ada dua proses. Dikali akar sekawan dulu, baru dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Lalu bentuk ketiga, bentuk akar juga, tetapi pangkat tertingginya adalah 2. Nah, 2. Maka di sini AX kuadrat plus BX plus C, satunya PX kuadrat plus QX plus R. Nah, ini harus dikurangi juga sifatnya ya. Maka hasilnya adalah negatif tak hingga ketika akar A kurang dari akar P. Sebenarnya sama aja ini. Kalau akar A kurang dari akar P, artinya A kurang dari P. Sama dengan ini ya. Mirip. Cuma di sini akar, yang sini enggak. Sebenarnya sama aja. Terus kalau sama bagaimana? Akar A sama dengan akar P atau A sama dengan P. Maka hasilnya adalah yang di sini B kurangi Q dibagi 2 akar A. Tadi kan A-nya sama dengan P-nya kan, artinya 2 akar A atau 2 akar P, gitu sama aja. Setelah itu hasilnya tak hingga ketika akar A-nya lebih besar dari akar P. Nah, tetapi cara yang sebenarnya bagaimana? Dikali dengan akar sekawan juga. Akar sekawannya apa? Berarti ini akar semuanya ini ditambah akar ini. Gitu. Dikali akar sekawan lalu nanti menghasilkan bentuk yang pertama lagi. Seperti itu ya. Habis menghasilkan bentuk yang pertama, selanjutnya bagaimana? Ya dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, sekarang saya bahas untuk soal latihan yang kemarin. Nah, untuk siswa kelas 11 IIS karena belum saya beri soal latihan, maka kalian simak dulu, anggap ini sebagai contoh ya, contoh cara mengerjakannya. Nah, untuk kelas 11 MIA, antara kelas 11 MIA 1 sampai 11 MIA 3 kemarin itu soal latihan yang saya beri itu berbeda-beda, jadi kalian simak, sesuaikan dengan pekerjaan kalian. Nah, terus yang tidak sama dengan pekerjaan kalian itu bisa dicatat untuk contoh. Gitu ya. Jadi supaya
banyak contohnya. Nah, ini soal pertama. Soal pertamanya adalah limit x mendekati tak hingga x kuadrat min 2x plus 1 per 2 min x pangkat 3. Nah, di sini itu kalau kalian lihat ini adalah bentuk pertama ya. Bentuk pertama yang ini. Oke, kalian lihat untuk mengeceknya, dilihat pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi dari pembilang apa? Pangkat 2. Pangkat tertinggi dari penyebut apa? Jangan lihat depannya. Cari pangkat tertingginya mana? Pangkat tertingginya adalah 3. Berarti 2 lebih kecil dari 3. 2 lebih kecil dari 3. Artinya N lebih kecil dari M. N lebih kecil dari M. Nah, diperiksa nanti pasti hasilnya adalah 0. Seperti itu ya. Pasti hasilnya adalah 0. Coba kita periksa dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Berarti ini sama dengan dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Limit x mendekati tak hingga, pangkat tertinggi penyebut berapa? Pangkat 3. Berarti dibagi x pangkat 3. X kuadrat dikurangi 2x plus 1 dibagi x pangkat 3 per 2 min x pangkat 3, ini juga dibagi x pangkat 3. Sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, ini sendiri-sendiri ya. Kalau mau detail seperti ini, 2x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3 per 2 per x pangkat 3 min x pangkat 3 per x pangkat 3. Nah, setelah itu bagaimana? Ini disederhanakan, x pangkat 2 per x pangkat 3 jadi 1 per x. Yang ini jadi min 2 per x pangkat 2. Yang ini tetap, yang ini jadi 1. Seperti itu kan. Setelah itu disubstitusi. Nah, setelah disubstitusi berarti nilai limit di sini tidak perlu ditulis. Substitusi 1 per tak hingga. 1 per tak hingga adalah 0. Setelah itu min 2 per tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat tetap tak hingga ya. Berarti min 2 per tak hingga adalah 0 juga. Setelah itu plus 1 per tak hingga adalah 0. Per. Setelah itu 2 per tak hingga 0 min 1. Berarti 0 per min 1. Hasilnya 0. Nah, terbuktikan yang tadi. Nah, yang tadi terbukti yang ini. Nah, jika N kurang dari M, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Lalu soal nomor 2. Limit X mendekati tak hingga 3x pangkat 3 min 2x min 10 per 4x min 2x kuadrat min 5x pangkat 3. Nah, dilihat. Ini kan bentuk pertama juga. Fx per Gx. Dicari pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya yang pembilang apa? Pangkat 3. Pangkat tertinggi yang penyebut apa? Pangkat 3. Nah, ternyata ini sama kan? Karena, jadi dia di sini. Karena N sama dengan M, maka nanti hasilnya adalah A per P. Di mana apa? A-nya adalah koefisien dari pangkat tertinggi, P-nya adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Dicari koefisien pangkat tertingginya di sini 3. Koefisien pangkat tertingginya di sini min 5. Berarti nanti pasti hasilnya adalah 3 per min 5 alias min 3 per 5. Nah, coba kita proses dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Limit X mendekati tak hingga, ditulis ulang, dibagi pangkat tertingginya dari penyebut berapa? X pangkat 3. Berarti X pangkat 3 per 4x min 2x pangkat 2 min 5x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Setelah itu diproses seperti yang tadi, seperti nomor 1. Sendiri-sendiri ya, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, kalau mau cepat, kalau udah tahu prosesnya yang ini tadi, ya yang kayak gini tadi. Nah, itu bisa langsung. Berarti 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3, maka hasilnya 3. Gitu ya. Min 2x dibagi x pangkat 3. Kalau mau langsung berarti 2 per x pangkat 2. Setelah itu min 10 per x pangkat 3. Nah, ini kalau sudah bisa langsung silakan. Kalau nggak bisa langsung ya prosesnya yang seperti ini tadi. Oke. Lalu ini 4x dibagi x pangkat 3, berarti 4 per x pangkat 2. Setelah itu
min 2x pangkat 2 bagi x pangkat 3, berarti min 2 per x. Setelah itu min 5x pangkat 3 per x pangkat 3, berarti min 5. Seperti itu. Setelah itu disubstitusi. Di sini tetap 3. Setelah itu min 2 per tak hingga adalah 0. Lalu min 10 per tak hingga adalah 0 juga. Per 4 per tak hingga adalah 0. Min 2 per tak hingga adalah 0. Lalu min 5. Nah, akhirnya jadi 3 per min 5 atau min 3 per 5. Nah, di sini terbukti ya yang tadi. Next. Next, nomor 3. Kalian periksa sendiri ya, yang sesuai dengan tugasnya kalian yang mana. Untuk nomor 3, limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat min 1 pangkat 3 kali 6x kuadrat plus 5 per 2x pangkat 3 min 2 kali 3x pangkat 5 plus 2x min 1. Nah, kalau seperti ini bentuknya, oke, kalian tidak perlu mengkalikan satu-satu. Ini kan sebenarnya pangkat 3 itu kalian manual gitu ya, kali satu-satu, setelah itu dikali sama yang ini gitu, satu-satu. Nah, nanti lama. Oke, ini juga, ini kali satu-satu gitu, nanti lama. Caranya bagaimana? Cara mencari pangkat tertingginya bagaimana? Ya sudah, pangkat tertingginya apa yang pembilang. Di sini kan ada pangkat 2, lalu dipangkatin 3. Nah, nanti kan pasti hasilnya pangkat tertingginya adalah pangkat. Kalau pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya adalah dikali. Berarti nanti pangkat tertingginya adalah 2 kali 3, 6. Nah, tapi dikali, jangan lupa, ini masih dikali sama yang ini. Nah, pangkat tertingginya ini berapa? 2. Berarti ini pasti nanti yang tadi pangkat tertingginya 6 tadi di sini dikali sama pangkat tertingginya 2. Berarti kalau pangkat dikali sama pangkat, pangkatnya adalah ditambah. Kalau tadi pangkat dipangkat dikali, kalau dikali itu ditambah pangkatnya. Berarti pangkat tertingginya yang penyebut adalah 8. Seperti itu. Sekarang dilihat pangkat tertinggi dari pembilang. Pangkat tertinggi pembilangnya adalah di sini pangkat 3 dikali dengan pangkat 5. Maka pangkat tertinggi dari pembilang penyebut maksudnya. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah pangkat 3 dikali dengan yang pangkat 5, berarti pangkatnya ditambah. Berapa? 8. Nah, ternyata 8 sama dengan 8, pangkat tertingginya sama. Pakai yang ini tadi. Ketika n sama dengan m, maka hasilnya adalah a per p, di mana a adalah koefisien pangkat tertinggi dari pembilang, p adalah koefisien pangkat tertinggi dari penyebut. Dicari di sini pangkat tertinggi dari pembilangnya yang mana. Nah, mikir lagi di sini, pangkat tertinggi dari pembilangnya tadi kan pangkat 8 ya. Cari yang kira-kira koefisiennya pangkat 8. Nah, di sini kan nanti pasti di sini kan 2 dipangkatin 3 ya. Kalian harus ingat segitiga Pascal, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, kita ambil yang ini kan pangkat 3 kan. Di sini adalah 1 pangkat 1 3 3 1 adalah koefisien ya kan, dari yang pangkat tertinggi. Nah, 1 ini koefisien dari pangkat tertingginya yang mana? Yang sini kan. Berarti 2x pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, jadi koefisien pangkat tertingginya berapa di sini? 2 pangkat 3 adalah 8. 8x pangkat 6 gitu kan. Nah, jadi di sini hasil koefisien pangkat tertingginya adalah 8. Ya. Alias 8x pangkat 6 di sini. Tetapi di sini jangan lupa dikali sama 6x kuadrat kan. Nah, jadi 8 kali 6. Jadi pertama dicari pangkat tertingginya dulu. Setelah itu cari koefisien pangkat tertingginya dulu. Setelah tahu koefisien pangkat tertingginya kan tinggal dikali. Berarti 8 kali 6 adalah 48. Nah, jadi di sini pasti nanti A-nya adalah 48. Tadi kan hasilnya A per P kan. Dimana A adalah koefisien pangkat tertinggi dari pembilang, P adalah koefisien pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, A-nya adalah 48, ketemu 48. Nah, kita cari P-nya dari penyebut. Pangkat tertinggi penyebut di sini nggak ada pangkat kan, berarti 2. 2x pangkat 3.
dikali pangkat tertingginya sini 5, berarti 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6, berarti P-nya adalah 6. Maka nanti pasti hasilnya adalah 48 per 6. Begitu, nanti hasilnya 8. Nah, kita periksa. Ini kan kita pakai teorema tadi ya. Nah, kita periksa caranya seperti biasa, dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Pangkat tertinggi penyebutnya tadi berapa? 8. Nah, ini dijabarkan limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat min 1 pangkat 3 6x kuadrat plus 5 dibagi x pangkat 8. Begitu juga dari penyebutnya, 2x pangkat 3 min 2 dikali 3x pangkat 5 plus 2x min 1 dibagi x pangkat 8. Nah, caranya bagaimana kalau seperti ini? Kalau kayak nomor 1 sama 2 tadi, itu kan hasilnya pertambahan pengurangan ya. Coba dilihat di sini. Nah, di sini kan pengurangan gitu kan ya. Pengurangan, pertambahan. Makanya kan kalau dibagi x pangkat 3 kan sendiri-sendiri seperti ini. Jadi kalau dijabarkan seperti ini. Kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian, sebentar. Nah, kalau perkalian ya berlaku sifat perkalian. Kalau berlaku sifat pertambahan kan jadi dipisah sendiri-sendiri tadi, tetap x pangkat 8. Nah, kalau perkalian berarti kita lihat. Di sini kan tadi pangkat tertingginya tadi 6 ya. Coba dilihat di sini. Nah, di sini kan pangkat 6. Yang ini maksudnya. Yang ini. Nah, yang ini kan pangkat 6. Sedangkan yang ini pangkat 2. Nah, jadi kita pisah berdasarkan itu. Nah, caranya adalah limit X mendekati tak hingga. Nah, di sini pangkat 8 itu istilahnya tuh dipecah sendiri-sendiri. Pangkat 8 itu kan 6 ditambah 2 ya. Jadi pangkat 6-nya itu taruh di sini, pangkat 2-nya taruh di sini. Seperti itu. Jadi 2x kuadrat min 1 pangkat 3, x pangkat 6-nya ditaruh di sini dikali 6x kuadrat plus 5. Nah, pangkat 2-nya yang taruh di sini. Nah, karena sifat perkalian, pangkatnya itu 6 ditambah 2 jadi 8. Seperti itu. Lalu yang penyebut juga dibagi dengan, nah penyebutnya juga di sini ada pangkat 3, di sini ada pangkat 5. Berarti yang ditaruh yang sebelah sini adalah pangkat 3, yang di sebelah sini pangkat 5. Jadi 2x pangkat 3 min 2 dibagi x pangkat 3 dikali 3x pangkat 5 tambah 2x min 1, yang di sini dibagi x pangkat 5. Nah, caranya seperti itu. Lalu sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, ini bagaimana? Kalau seperti ini, nah ini kan masih di luar ya, maksudnya di luar dari 2x pangkat 2 min 1 dipangkatin 3. Nah, kalau x pangkat 6 ini masuk ke kurung, dimasukkan ke kurung, maka jadi pangkat berapa? Hati-hati, di sini ada pangkat 3. Pangkat 6 dimasukkan ke dalam kurung jadi pangkat berapa? Berarti 6 dibagi sama 3. Jadi kalau masuk dalam kurung adalah pangkat 2. 3. Bisa dimengerti? Jadi kalau ini kan di luar, sama seperti sifat ini loh. Sifat ini kalau misalkan x kalau dimasukkan dalam bentuk akar jadi berapa? Jadi x kuadrat gitu kan ya. Karena x kuadrat di akar itu jadi x, seperti itu. Nah, sama seperti ini. Ini kalau x pangkat 6 dimasukkan dalam bentuk pangkat 3 adalah jadi 6 dibagi 3 jadi 2. Karena apa? Di reverse sekarang, dibalik. Karena 2 pangkat 3 itu jadi 6. Jadi pangkat 2 dipangkatin 3 itu pangkatnya dikali jadi 6, seperti itu. Lalu selanjutnya dikali, karena ini nggak ada pangkat ya sudah, berarti sama aja. 6x kuadrat plus 5 per x kuadrat per. Nah, di sini nggak ada pangkat, berarti sama 2x pangkat 3 min 2 per x pangkat 3. 3x pangkat 5 plus 2x min 1 per x pangkat 5.
Sudah sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, ini prosesnya sama seperti tadi. Jadi sendiri-sendiri 2X, karena ini kan bentuk pengurangan ya. Jadi 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 adalah 2. Tulis min 1 per X kuadrat dipangkatin 3. Setelah itu dikali. Yang ini 6X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 jadi 6. Lalu plus 5 per X pangkat 2 per. Di sini 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 jadi 2. Min 2 per X pangkat 3. 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 3. Plus 2X dibagi X pangkat 5. Berarti 2 per X pangkat 4. Min 1 per X pangkat 5. Nah, setelah itu disubstitusi. 2 dikurangi 1 per tak hingga adalah 0. Berarti 2 kurangi 0. Berarti 2. Nah, jangan lupa di sini ada pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3. Dikali 6 ditambah 5 per tak hingga adalah 0. Berarti 6 ditambah 0, 6. Dikali 6 per 2 kurangi 2 per tak hingga adalah 0. Berarti 2 kurangi 0, 2. Kali 3 ditambah 2 per tak hingga 0 min 1 per tak hingga juga 0. Berarti ini dikali 3. Sudah diproses. 6 bagi 3 adalah 2. 2 dicoret sama ini berarti hasilnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, sesuai dengan yang tadi kita hitung di sini. Begitu ya. Untuk selanjutnya nomor 4. Nah, bentuk yang nomor 4 ini adalah bentuk ketiga. Karena bentuk ketiga di sini adalah bentuk akar, lalu di dalam akar adalah pangkat tertingginya adalah 2, kuadrat, seperti itu. Nah, kalau A-nya kurang dari P, maka hasilnya min tak hingga. Kalau sama dengan hasilnya B min Q per 2 akar A, kalau lebih dari hasilnya tak hingga. Coba kita. Nah, tetapi di sini nomor 4 ini bentuknya masih belum seperti yang tadi. Saya split dulu ya. View. Bentar. Kita lihat dulu. Saya ginikan aja. Nah, gini ya. Lebih enak. Nah, ini nomor 4. Ini kan bentuknya belum seperti ini ya. Belum akar min akar, belum seperti itu kan. Ini cuma akarnya cuma 1, yang ininya belum. Nah, maka bentuk yang ini 2x min 1 ini harus dijadikan bentuk akar seperti ini jika ingin menggunakan trik yang tadi. Maka kita jadikan bentuk akar sama dengan limit x mendekati tak hingga. Ini akarnya tetap 3x kuadrat plus 6x. Nah, tapi perhatikan, ini kan bentuknya harus dijadikan dikurangi bentuk akar gitu kan. Ini dikurangi. Nah, untuk menjadikan bentuk akar, seperti yang saya sudah terangkan di kelas, ada beberapa kelas yang sudah saya terangkan contohnya, minusnya dikeluarkan dulu. Ya kan? Jadi dalam kurung min 2x, minusnya keluar jadi 2x. Lalu min 1, minusnya keluar jadi plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini, 2x plus 1, jadikan bentuk akar bagaimana? Berarti dikuadratkan dulu, baru diakar. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ya tinggal diproses. Sama dengan limit x mendekati tak hingga. Yang ini tetap ya, 3x kuadrat plus 6x min. Nah, 2x ditambah 1 dikuadratkan. Ini kalian udah bisa kan, berarti 4x kuadrat ditambah 2 kali 2x kali 1, berarti 4x. Lalu ditambah 1 kuadrat alias 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan yang tadi. Jadi, di sini cari A sama P-nya. A sama P-nya. Di sini A-nya adalah 3. P-nya adalah 4. Nah,
A itu kurang dari P, 3 kurang dari 4, A kurang dari P, maka pasti nanti hasilnya adalah min tak hingga. Hasilnya adalah min tak hingga. Coba kita periksa. Dengan cara bagaimana? Dikali sekawan. Saya ginikan dulu. Dikali bentuk sekawannya. Dikali sekawan. Sekawannya adalah akar 3x kuadrat ditambah 6x ditambah akar 4x kuadrat ditambah 4x plus 1 per akar 3x kuadrat plus 6x ditambah akar 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, sudah, ini jangan lupa dikurung karena ini ada tambah, ini juga dikurung. Yang di penyebut nggak perlu. Nah, sekarang A min B dikali A plus B, maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti akarnya hilang, 3x kuadrat plus 6x dikurangi B kuadrat, jangan lupa dikurung, akarnya hilang, 4x kuadrat plus 4x plus 1. Oh ya, ini limit jangan lupa ditulis, limit x mendekati tak hingga. Nah, di sini ditulis ulang ya. Ini sama. Ditambah akar 4x kuadrat tambah 4x plus 1. Nah, sudah seperti ini, disederhanakan dulu. 3x kuadrat kurangi 4x kuadrat, min x kuadrat plus 6x dikurangi 4x plus 2x dikurangi 1. Di sini limit x mendekati tak hingga. Per, di sini tetap 3x kuadrat tambah 6x 4x kuadrat plus 4x plus 1. Sudah. Nah, ini kan jadi bentuk pertama akhirnya. Sama seperti tadi. Ini akhirnya jadi bentuk pertama, maka harus dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Dilihat pangkat tertinggi dari penyebut. Oh ya, untuk ini triknya tadi ya. Pangkat tertinggi dari pembilang berapa? Di sini 2. Pangkat tertinggi dari penyebut berapa? Bukan kuadrat. Hati-hati, di sini ada akar. Maka pangkat tertinggi dari pembilang adalah x pangkat 1. Karena pangkat 2 di akar jadi pangkat 1. Maka pangkat tertinggi dari pembilangnya tadi 2. Pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah 1. Nah, karena kita ini sudah jadi bentuk pertama, maka di sini n-nya adalah 2, pangkat tertingginya yang atas 2, yang bawah 1, berarti n lebih dari m. N lebih dari m. Nah, n lebih dari m, maka nanti hasilnya adalah tak hingga. Gitu ya. Coba kita periksa. Berarti dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah x. Maka di sini sama dengan limit x mendekati tak hingga min x kuadrat tambah 2x min 1 dibagi x per yang bawah. Nah, ini kan dibagi x dibagi x. Kalau mau langsung masuk dalam akar, maka jadi kan tadi dibagi x ya, maka masuk dalam akar jadi x kuadrat 3x kuadrat plus 6x per x kuadrat, seperti itu. Plus ini juga, ini asalnya kan per x di luar akar, karena masuk dalam akar jadi x kuadrat, berarti akar 4x kuadrat plus 4x plus 1 dibagi x kuadrat. Nah, sudah, langsung aja, nggak apa-apa, biar nggak lama-lama. Berarti min x kuadrat dibagi x adalah x. Min x maksudnya min x. Plus 2x dibagi x adalah 2. Min 1 per x adalah min 1 per x. Per, di sini limit x mendekati tak hingga. 3x kuadrat dibagi x kuadrat adalah 3 di dalam akar, 3 ditambah 6x dibagi x kuadrat 6 per x. Ditambah 4x kuadrat per x kuadrat adalah 4. 4x per x kuadrat adalah 4 per x.
ditambah 1 per X kuadrat. Nah, sudah, tinggal substitusi. Min tak hingga ditambah 2, min tak hingga ditambah 2, min 0 per 3 ditambah 0, berarti akar 3 ditambah akar 4 tambah 0 tambah 0, berarti akar 4. Nah, min tak hingga ditambah 2 min 0 adalah min tak hingga. Akar 3 ditambah akar 4 adalah min tak hingga dibagi berapapun hasilnya adalah min tak hingga. Nah, jadi ini kenapa kok min tak hingga bukan tak hingga, padahal di sini adalah tak hingga ya. Jadi sebenarnya untuk tanda plus atau minusnya itu ini ada tambahan. Untuk tanda plus minusnya itu tergantung dari koefisiennya. Ini tambahi plus minus. Ini ditambahi plus minus. Plus minus. Jadi ini positif tak hingga ketika koefisiennya, jadi A sama P-nya itu jika positif itu jadi positif tak hingga, tetapi kalau negatif nanti hasilnya min tak hingga, seperti itu ya. Nah, ini hasilnya min tak hingga karena apa? Karena pangkat tertingginya dari pembilang mana? Pangkat tertinggi dari pembilang ini. Nah, ini kan adalah negatif. Nah, sedangkan pangkat tertingginya dari penyebut koefisiennya itu positif. Berarti hasilnya minus karena min negatif per positif, hasilnya tetap negatif. Hasilnya adalah negatif tak hingga. Seperti itu. Nah, itu kalau kita tinjau dari sifat yang ini yang pertama, karena tadi sudah dikali akar sekawan, maka udah berubah jadi bentuk pertama kan, maka hasilnya kita ngeceknya di sini. Nah, kalau dari awal sekali, nah tetapi kalau kita cek dari awal bentuk akar ini, maka kita bisa lihat dari bentuk ini kan. Nah, dari bentuk ini tadi hasilnya min tak hingga ya, coba dicek di sini. Ini diproses dulu jadi seperti ini kan, jadi seperti ini. Jadi akar 3x kuadrat tambah 6x dikurangi akar 4x kuadrat tambah 4x plus 1. Nah, kita lihat di sini A-nya sama P-nya, berarti A-nya 3, P-nya 4. Berarti A sama P-nya nggak sama. A-nya lebih kecil dari 4, A lebih kecil dari 4. Nah, di sini kan nanti hasilnya adalah minus tak hingga. Nah, ternyata sama dengan teorema yang ini, dengan sifat yang ini. Kalau A-nya kurang dari P, maka hasilnya minus tak hingga. Sudah kita buktikan tadi di sini, hasilnya adalah min tak hingga. Begitu ya. Nah, ini untuk cara cepatnya seperti ini, tapi tetap kita pakai cara yang seharusnya adalah dengan dikali akar sekawan. Habis dikali akar sekawan nanti bentuknya jadi bentuk pertama, habis itu dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut, seperti itu. Lalu next nomor 5. Nomor 5 masih semangat ya, harus semangat dong, karena limit tak hingga ini sering keluar di ujian-ujian. Akar 3x ditambah 1 min akar 2x ditambah 3. Nah, kita lihat di sini ini adalah bentuk ketiga. Bentuk kedua maksudnya. Nah, yang ini. Bentuk kedua, limit x mendekati tak hingga ax plus b min c akar cx plus d. Dilihat di sini a sama c-nya. A-nya 3, C-nya 2. Berarti A lebih besar dari C. A lebih besar dari C. Kita ingat-ingat. Kalian ingat-ingat, pasti nanti hasilnya adalah tak hingga. Oke? Hasilnya adalah tak hingga. Dikali akar sekawan. Jangan lupa kurung. Dikali akar sekawan adalah akar 3x plus 1 ditambah akar 2x plus 3. Oke. Per akar 3x plus 1 ditambah akar 2x plus 3. Oke, kita proses A min B
kali dengan A plus B, maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat, akarnya hilang. Limit X mendekati tak hingga A kuadrat, akarnya hilang, dikurangi B kuadrat, akarnya hilang tapi jangan lupa dikurung, 2X plus 3 per, yang ini tetap ditulis ya, berarti akar 3X plus 1 ditambah akar 2X plus 3. Oke, sama dengan limit X mendekati tak hingga 3X kurangi 2X, hasilnya X. 1 dikurangi 3, hasilnya min 2 per akar 3X tambah 1 ditambah ini tetap 3X tambah 1 ditambah akar 2X tambah 3. Nah, setelah itu ini berubah jadi bentuk pertama, dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Oke, pangkat tertinggi dari penyebut, dilihat. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah, nah ini kan, pangkat tertinggi penyebut apa? Di sini X pangkat 1, setelah itu di akar, hati-hati. X pangkat 1 di akar, berarti pangkat tertingginya adalah setengah. Ya, tetapi kemarin perjanjiannya dibagi pangkat tertinggi penyebut, tetapi pangkat tertingginya itu harus bilangan bulat, gitu ya, harus bilangan bulat, jadi nggak boleh pecahan, jadi setengah itu harus dibulatkan menjadi 1, jadi pembulatan ke atas, maka ini dibagi dengan X pangkat 1, jadi sama dengan limit X mendekati tak hingga X min 2 dibagi X pangkat 1 per, yang ini juga 3X plus 1 dibagi X pangkat 1, tapi hati-hati ini di luar akar, ditambah akar 2X plus 3 dibagi X pangkat 1. Nah, selanjutnya ini saya ginikan dulu. Oke. Nah, selanjutnya adalah sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini tadi X min 2 dibagi X. Maka langsung aja X bagi X adalah 1 min 2 bagi X. 2 per X. Per. Nah, ini masuk ke akar sekarang. X-nya masuk ke akar. Jadi X pangkat 2. Akar, tulis lagi nggak apa-apa, 3X plus 1 per X kuadrat. Jadi kalau bikin akarnya sampai bawah ya, karena ini X-nya sudah masuk di dalam akar, berubah jadi X kuadrat. Plus, ini juga masuk akar, 2X plus 3 dibagi X kuadrat. Sudah masuk dalam akar juga. Sama dengan, nah setelah itu ditulis ulang juga tidak apa-apa, mau langsung juga nggak apa-apa. 1 min 2 per X per akar, akarnya yang besar, 3X dibagi X kuadrat adalah 3 per X. 1 per X kuadrat adalah 1 per X kuadrat, sama, plus akar 2X dibagi X kuadrat adalah 2 per X. 3 per X kuadrat tetap. Nah, setelah itu disubstitusi. X mendekati tak hingga, 1 min 2 per tak hingga adalah 0, berarti tinggal 1 per 3 per tak hingga adalah 0, plus 1 per tak hingga adalah 0, berarti akar 0, ditambah 2 per tak hingga 0 plus 3 per tak hingga 0, berarti tambah akar 0 lagi ya, berarti 1 per 0. Nah, 1 per 0 adalah tak hingga. Nah, bener kan tadi hasilnya adalah tak hingga, begitu ya. Oke, selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya ini mungkin di kelas, kalau nggak salah ini MIA 2. Di MIA 2 ini soalnya agak beda dari MIA 1 sama MIA 3, jadi saya bahas juga sekalian. Saya bahas juga di sini dari nomor 1 atau nomor berapa ini ya, kalian lihat sendiri. Limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat min 4 per X kuadrat plus X plus 1. Nah, ini bentuk pertama. Oke, bentuk pertama tadi, maka dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut, berarti sama dengan limit X mendekati tak hingga dibagi pangkat
tinggi dari penyebut. 3x kuadrat min 4. Pangkat tertingginya mana? 2. Nah, perhatikan. Di pembilang pangkat 2, di penyebut pangkat 2. Maka berdasarkan sifat yang tadi, karena pangkatnya sama, maka hasilnya adalah 3/1. Koefisiennya pangkat tertinggi dibagi koefisiennya pangkat tertinggi. Berarti 3/1, nanti pasti hasilnya adalah 3. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah tahu hasilnya 3, terus kalian proses, nanti hasilnya bukan 3, berarti ada yang salah dengan perhitungannya. Ini untuk ngecek saja ya. Lalu dibagi pangkat tertinggi penyebutnya adalah pangkat 2, berarti x kuadrat per x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi x kuadrat. Oke, sama dengan ini, langsung aja limit x mendekati tak hingga. 3x kuadrat dibagi x kuadrat adalah 3 min 4 per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat adalah 1 plus x dibagi x kuadrat adalah 1 per x, 1 per x kuadrat ditulis lagi. Oke, sama dengan disubstitusi. 3 kurangi 4 per tak hingga adalah 0, berarti 3 min 0. 3 per 1 ditambah 1 per tak hingga 0. 1 per tak hingga 0, berarti hasilnya 1. Hasilnya adalah 3. Nah, sama kan? Seperti itu. Lalu selanjutnya limit x mendekati tak hingga x ditambah 1 per x kuadrat plus 1. Nah, ini juga fx per gx dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Tapi dilihat triknya dulu, sifatnya dulu. Di sini pangkat tertingginya adalah 1, di sini pangkat tertingginya adalah 2. Coba dilihat di yang tadi, kalau pangkat tertingginya n ya. Nah, n-nya 1, m-nya 2. Berarti n kurang dari m. N kurang dari m. Pasti nanti hasilnya adalah 0. Nah, kita periksa apakah hasilnya beneran 0. Dikasih dulu, nanti hasilnya 0. Oke, sama dengan limit x mendekati tak hingga dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Penyebutnya x kuadrat, berarti x kuadrat per x kuadrat plus 1 per x kuadrat, sama dengan limit x mendekati tak hingga x dibagi x kuadrat 1/x plus 1/x kuadrat per x kuadrat dibagi x kuadrat 1 per x kuadrat. Setelah itu disubstitusi. 1 tak hingga adalah 0. 1 tak hingga juga 0 per 1 ditambah 1 tak hingga adalah 0. 0 per 1. 0 per 1 berapa? 0. Nah, benar. Begitu. Nomor 3. Nomor 3. Limit x mendekati tak hingga 5x pangkat 7 plus 2x kuadrat ditambah x per 6x pangkat 5 plus 3x plus 2. Nah, dilihat dulu teoremanya. Di sini pangkat tertingginya 7, pangkat tertingginya 5. Maka n lebih besar dari m. N lebih besar dari m. Nah, n lebih besar dari m, nanti hasilnya antara plus tak hingga atau minus tak hingga, tergantung dari koefisien. Nah, di sini karena koefisiennya itu 5 positif, dibagi 6 positif, maka hasilnya positif tak hingga. Nah, di sini adalah positif tak hingga. Kita periksa nanti apakah hasilnya positif tak hingga. Dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah 5, berarti dibagi x pangkat 5. Ditulis ulang. Bentar. Nah, pencet. Plus 2x kuadrat plus x dibagi x pangkat 5 per 6x pangkat 5 ditambah 3x ditambah 2 dibagi x pangkat 5. Sudah? Sama dengan limit x mendekati tak hingga. 5x pangkat 7 dibagi x pangkat 5 jadi 5x kuadrat. Sudah? Plus 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 5 disederhanakan jadi 2 per x pangkat 3. Ditambah x dibagi x pangkat 5 jadi 1 per x pangkat 4. Per 6x pangkat 5 bagi x pangkat 5 adalah 6. Plus 3x dibagi x pangkat 5 itu 3 per x pangkat 4 plus 2 per x pangkat 5. Sudah.
Nah, setelah itu disubstitusi 5 kali tak hingga, hasilnya tak hingga. 2 per tak hingga 0, 1 per tak hingga 0 per 6 ditambah 3 per tak hingga 0, 2 per tak hingga juga 0. Maka hasilnya tak hingga per 6. Tak hingga dibagi berapapun tetap tak hingga. Benar kan tadi kan? Oke. Yang terakhir. Terus sini aja. Limit X mendekati tak hingga. Akar, ini bentuk akar. X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Dikurangi X plus 2. Nah, ini bentuk ketiga kalau nggak salah. Nah, bentuk ketiga seperti ini kan. Nah, jadikan bentuk akar terlebih dahulu. Seperti yang soal nomor 5 yang tadi. Ini sudah bentuk akar, oke. Nah, sekarang yang X plus 2-nya dijadikan bentuk akar. Di sini harus minus tetap. Maka di sini minusnya tetap, ya kan? Terus dikurung. Minus keluar, berarti min X jadi X, plus 2 jadi min 2. Oke. Maka sama dengan limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat tambah 4X plus 3 dikurangi akar. Nah, ini jadikan bentuk akar kan dikuadratkan dulu. Taruh sini nggak apa-apa. Kuadratkan dulu terus diakar. Nah, maka biar mempersingkat berarti jadi X kuadrat min 4X ditambah 4. Oke. Nah, di sini dilihat koefisien pangkat 2-nya di sini 1, di sini 1. Nah, karena 1 sama dengan 1. Berarti A itu sama dengan P. Nah, A sama dengan P berarti yang kedua di sini. Yang kedua A sama dengan P, maka nanti hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Coba. B min Q, B-nya yang mana? B-nya yang 4. Nah, sini B-nya 4 ya. Berarti di sini B-nya 4. Bentar. Kenapa ini? Aduh. Oke. Maka hasilnya adalah B min Q. Nah, B-nya ini B, yang ini Q, di sini. Ini B, yang ini Q. Oke, berarti nanti hasilnya harusnya kok kembali ke sini lagi nih. Bentar ya. Nah, maka hasilnya nanti B min Q, nanti pasti hasilnya 4 min Q min 4 per 2 akar A. 2 akar A-nya berapa? 1. Berarti nanti hasilnya 4 kurangi 4, 0. 0 per 2. Nanti hasilnya 0. Apakah benar? Nah, kita periksa. Dikali dengan akar sekawan. Dikali akar sekawannya berapa? Sama dengan limit X mendekati tak hingga, ditulis ulang. X kuadrat tambah 4X tambah 3. Min ini nggak cukup sepertinya. X kuadrat min 4X tambah 4 dikali sekawan. Sekawannya apa? Berarti yang positif. Akar X kuadrat tambah 4X plus 3 ditambah akar X kuadrat min 4X plus 4. Ditulis ulang. Sudah. A min B dikali A plus B. Jadi A kuadrat, limitnya tulis dulu. A kuadrat berarti akarnya hilang. Min B kuadrat. Min B kuadrat akarnya hilang, tapi jangan lupa dikurung. Per ini X kuadrat 4X plus 3 ditambah X kuadrat min 4X plus 4. Oke. Nah, setelah itu disederhanakan. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat dikurangi X kuadrat 0. 4X dikurangi minus 4X berarti ditambah jadi 8X.
Setelah itu 3 dikurangi 4 jadinya min 1 per. Ini tetap ya, ini tetap ya, biar mempersingkat waktu. Setelah itu jadi gimana ini? Ini kan sudah jadi bentuk pertama lagi. Jadi bentuk pertama harus dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Pangkat tertingginya penyebut apa? X kuadrat, tapi di akar, jadi X. Jadi X kuadrat di akar, jadinya X. Berarti harus dibagi sama X. Limit X mendekati tak hingga 8X min 1 dibagi X. Yang bawah juga akar ini ditambah akar ini itu dibagi sama X. Nah ini kenapa sendiri-sendiri ya, karena ini tambah gitu ya. Kalau kurang beda lagi kayak yang tadi. Seperti yang nomor 3 yang tadi, yang awal. Sama dengan limit X mendekati tak hingga, ini 8X dibagi X8 min 1 per X per. Nah ini kan masih di luar akar. Sekarang masuk akarnya tuh. Berarti X pangkat 1 masuk akar jadi X kuadrat. X kuadrat tambah 4X tambah 3 dibagi X kuadrat. Ditambah akar X kuadrat minus 4X plus 4 dibagi X kuadrat. Seperti itu. Sederhanakan lagi sama dengan limit X mendekati tak hingga, sini tetap, sini tetap. Nah yang di sini jadi X kuadrat bagi X kuadrat berapa? 1 tambah 4X bagi X kuadrat berarti 4 per X, terus 3 dibagi X kuadrat ditambah akar X kuadrat bagi X kuadrat 1 min 4X dibagi X kuadrat itu min 4 per X plus 4 dibagi X kuadrat. Sudah, tinggal substitusi. Ini jangan lupa dipanjangkan nih karena per. Substitusi 8 dikurangi 1 per tak hingga itu 0, berarti 8 kurangi 0 8 per akar 1 tambah 4 per tak hingga 0, 3 per tak hingga 0, berarti tinggal akar 1. Setelah itu 1 min 4 per tak hingga 0, ini per tak hingga 0, berarti tinggal plus akar 1, berarti 8 per 1 tambah 1 2, berarti hasilnya 4. Seperti itu. Bener enggak? Bener enggak? Oh bentar. Oh ini ada yang salah ya. Sebentar. 4 di sini kan B min Q ya. Sorry. Ini B-nya 4, Q-nya itu minus 4 ya, bukan 4 ya. Berarti B dikurangi minus 4. B dikurangi minus 4. Nah hasilnya nanti 8 per 2 adalah 4 gitu. Cocok ya. Nah cukup sekian. Nanti kalau ada yang kurang paham nanti bisa diulangi lagi videonya. Kalau masih belum paham nanti bisa tanya ke temannya atau tanya ke saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.